سار على نهجه إلى يوم القيامة. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Babul badali. Baik, babul badal kita baca dulu. Idza ismun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu litsani wa an 'athfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqqiban lahu bilafzil badali kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat kadzaka idrabun fabil khamsin dhabat kaja'ani zaidun akhuka wa akal indi raghifan nisfahu wa qad wasal in qulta bakran duna qasdin faghalat ilayya zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad rakibtul yawma bakranil faras in qulta bakran duna qasdin faghalat au qultahu qasdan fa idrabun faqat wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yudkhal jinanan lam yanal fiha ta'ab. Baik, wis mari. Babul badal. Berapa sih? Sebelum memasuki pembahasan pembagian badal, maka Al-Musannif An-Nazim rahimahullah ta'ala, beliau memberikan dhawabit atau memberikan rumusan-rumusan tentang badal ini. Maka beliau menyebutkan idza ismun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu litsani wa an 'athfin khala. Artinya, saya artikan dulu ya. Beliau mengatakan, idza ketika ismun isim au fi'lin atau fi'lun atau fi'il limithlihi terhadap yang semisalnya tala datang setelahnya. Datang setelahnya. Kita harus mengetahui dulu sebelum masuk badal mustalahnya. Mirip ataf bayan nih. Baik. Dalam pembahasan badal ini disebut al-mubaddal. Al-mubaddal minhu ini disebut badal. Ingat-ingat ya. Jadi ini badal. Yang dibadali namanya mubaddal minhu. Kalau kemarin taukid itu ini muakid, ini muakad.
Ini badal. Ini contoh ya. Ja'a wastaqo sapa Zaidun Zaid aku karupane dulurmu. Badal. Idzasmun, beliau mengatakan idzasmun au fi'lun limithlihi ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya idza jika ismun ada isim au fi'lun atau ada fi'il yang limithlihi terhadap yang semisal tala dia datang setelahnya. Maksudnya idzasmun au fi'lun tala limithlihi. Jika ada isim yang datang setelah isim atau ada fi'il yang datang setelah fi'il, itu maksudnya. Limithlihi itu yang semisal. Jadi kalau ada isim atau fi'il yang semisalnya dia datang setelahnya. Kalau ada isim, misalkan ini isim ya, kalau ada isim yang semisalnya ya, kalau ada isim, ini isimnya. Yang semisalnya berarti harus sama isim. Yang semisalnya dia datang setelahnya. Ya. Idzasmun, ya, idzasmun limithlihi tala. Jika kalau ada isim yang datang setelah isim atau ada fi'il yang datang setelah fi'il, maka kita tahu dhabit yang pertama, badal ini bisa berasal dari atau berlaku untuk badal berlaku dalam isim dan fi'il. Dhabit yang pertama. Dan beliau mengatakan limithlihi. Itu berarti kalau isim badalnya juga harus isim. Kalau fi'il badalnya juga harus fi'il. Ya. Makanya beliau mengatakan idzasmun au fi'lun limithlihi. Limithli isim atau limithli fi'il. Jadi enggak bisa berlawanan. Ya. Jadi badal berlaku dalam isim dan fi'il. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ini dhabit yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, idzasmun au fi'lun limithlihi ta'ala wal hukmu sebentar. Wal hukmu litsani. Wal hukmu litsani. Apa maksudnya hukmu di situ? Hukmu di situ maksudnya adalah maksud. Wal hukmu, dan yang dimaksud litsani itu untuk yang kedua, untuk kata kedua. Wal hukmu, dan hukum yang dimaksud litsani untuk kata yang kedua. Wa'an, dan dari. Wa'an, dan dari atfin atof khala, dia bersih atau kosong. Khala kalau bahasa Jawa nerjemahannya sepi, sepi. Idza nalikani ismun isim au fi'lun utawa fi'il limithlihi, maring semisali isim utawa fi'il, tala teko samarine apa isim utawa fi'il, wal hukmu lan utawi hukum iku lisani keduwe kang kepindho, wa an atfin lan saking atof iku khala sepi apa isim utawa fi'il. Baik. Dhabit yang kedua. Ya, dhabit yang kedua. Dalam ucapan beliau wal hukmu lisani. Maksud dari pembicara adalah kata kedua atau badal, bukan mubadal minhu.
Wal hukmu lisani. Wabit yang kedua. Wabit yang ketiga beliau mengatakan wa an atfin khala. Wabit yang ketiga tidak dihubungkan dengan huruf ataf. Tidak dihubungkan dengan huruf ataf. Maksud dari pembicara, misalkan saya ngomong Ja'a Zaidun akhuka. Ketika saya ngomong gitu, saya maksudnya itu Ja'a akhuka. Zaidun itu hanya pemanis ucapan saja. Maksud saya itu akhuka. Jadi ini kembali ke niat, ke maksud dari kalam. Idza ismun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu litsani fa an atfin wa an atfin khala. Bait yang kedua masih menyebutkan tentang dhawabit juga. Maka beliau mengatakan faj'alhu maka jadikan dia fi i'rabihi dalam i'rabnya kal awali seperti yang pertama. Faj'alhu balik ke isim wa fi'il tadi. Ismun idza ismun aw fi'lun. Faj'alhu maka jadikan dia balik ke ismun idza ismun aw fi'lun tadi. Faj'alhu maka jadikan isim atau fi'il yang jadi badal tadi itu. Gampangnya maka jadikan badalnya itu fi i'rabihi dalam hukum i'rabnya kal awali ngikuti yang pertama. Ngikuti kata sebelumnya. Ya. Maka dhabit yang selanjutnya yang keempat i'rab badal ikut mubadal minhu. I'rab badal ikut mubadal minhu. Baik. Faj'alhu fi i'rabihi kal awwali. Faj'alhu maka jadikan dia fi i'rabihi dalam i'rabnya kal awwali seperti yang pertama atau seperti kata sebelumnya. Mulakkiban dan memberikan laqab lahu kepadanya bilafzil badali. Kok kurang tak tulis ya? Mulak lakop itu julukan, menjulukinya, menamainya. Lamu itu kata keduanya. Si. Iki kurang tak kei. Bilafzi al-badali. Ya, Pak? Lamu itu jadi gini. Mulakiban ini hal. Halnya mana? Halnya al-awwal. Jadi al-awwal yulakibu tsani bilafzil badali. Mubadal minhu itu menjuluki kata yang datang setelahnya dengan lafadz badal. Kenapa dia disebut badal? Karena ada mubadal minhu. Itu maksudnya. Jadi mulakiban, mubadal minhu ini, mulakiban memberikan laqab lahu kepada lafadz yang kedua bilafzil badali. Dengan penyebutan lafadz badal. Jadi ini, adanya ini, itu menjadikan ini dinamakan badal. Gitu. Itu yang apa? Nomor 4 itu dapatnya itu ya dari i'rab badal ikut mubadal minhu. Ya dari faj'alhu sampai kal awali. Faj'alhu fi i'rabi kal awali ya, dapat keempat yang itu.
Yang kelima ini enggak masuk. Enggak maksudnya enggak setelah bait setelahnya enggak masuk topik. Itu hanya ini. Bahwasanya penjelasan beliau bahwasanya lafadz badal ini mendapat nama badal karena adanya mubadal minhu. Karena kalau enggak ada mubadal minhu ya dia bukan apa-apa. Makanya beliau mengatakan mulakiban. Mulakiban itu hal. Jadi kalau kita baca bahasa Jawa ini. Faja'alhu maqadatina sapa sira hu ing isim utawa fi'il fi i'rabihi ing dalam i'rabi isim utawa fi'il kal awwali kaya dene kang dihin. Mulakiban hale menehi laqab lahu maring isim utawa fi'il bilafzi badali kelawan lafat badal. Mulakiban itu halnya awal. Awal itu ya yang mubadal minhu. Lahu itu balik ke isim au fi'lun ya idza ismun au fi'lun itu limithlihi ta'ala. Itu badal. Sampai sini itu pembahasan 2 bait. Pembahasan bait yang selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian dan contohnya. Di Ajrumiyah dan Mukhtasar Jidan badal dibagi menjadi 4. Tapi di sini dibagi menjadi 5. Al-badal. Yang pertama kul min kul. Ba'at min kul. Istimal ghalat idrob. Maka beliau mengatakan, oh ya Andri request di terjemahan Jawa sih Andri ya. Oh gitu. Lah yang sekarang gak usah dah. Badal mutabik, mutabik bukan mutabik. Mutabik kul min kul. Bahasa Arab tadi. Tolong bahasa ngono ta? Nang bahasa Madura pisan. Terus. Coba dah, jelasno bahasa Arab, Pak. Oh, nyoba dong. Oh, ini sudah sulit ya. Bener. Iya. Ya, ini wis. Iki bahasa Indonesia ruwet apa bahasa Arab? Oh iya. Kulun. Ya. Kulun ini khobar ya. Khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya adalah al-badalu kullun wa ba'dun wa istimalun gitu. Utawi badal iku kullun wa ba'dun lan ba'd wa istimalun lan istimal wa ghalat lan ghalat. Kadzaka kaya dene kang kasebut idrabun idrob fabil khamsi moko kelawan 5 kang kasebut indhabat wis pasti. Baik. Jadi beliau mengatakan dalam satu bait beliau menyebutkan 5 pembagian badal. Yang pertama kullun. Badal kul. Nah, kullun itu badal kul min kul ini. Badal kul min kul. Nanti beliau sebutkan contohnya, tapi kita sebutkan contohnya sekarang dulu saja. Ya. Kul min kul misalkan, atau apa penjelasannya, pengertian badal kul min kul? Kul min kul itu tak bahas ini ya. Ini.
Kul min kul itu artinya adalah makana al-badalu huwa al-mubaddal minhu nafsuhu. Ini artinya. Apa artinya? Artinya coba sini. Ndri. Andri, apa Ndri? Artinya iki. Ma iki ya. Mubaddal minhu nafsuhu. Kul badal kul min kul itu adalah badal yang menjadi lafadz badal itu ya mubadal itu sendiri. Jadi makana ya. Isim yang adalah dia badal. Huwa dia badal itu al mubaddal minhu, yang mubaddal minhu nafsuhu, dirinya. Jadi contohnya tadi lafadz ja'a Zaidun akhuka. Akhuka itu Zaid dan Zaid juga akhuka gitu. Jadi badal itu ya mubaddal minhu. Jadi ja'a Andre jari. Wes teko sapa Andre tonggoku. Tonggoku ya Andre, Andre tonggoku gitu loh maksudnya. Jadi badal itu ya awakmu gitu loh. Maksudnya badal dengan mubaddal minhu itu satu. Iya, cuma beda diambil dari sisi mana. Iki didelok teko tonggoku, iki didelok teko jenenge gitu loh. Nah, wonge padha, wis iku. Dan kalau saya ngomong tonggoku ya maksudnya Andre gitu loh. Andre dengan seluruh tubuhnya dan sifatnya. Bukan cuma sebagiannya saja, enggak. Cuma Andre seluruhnya gitu. Kalau saya ngomong Andre, ya Andre seluruhnya. Kalau saya ngomong tonggoku ya mang badal mang ya Andre seluruhnya. Itu namanya makanal badal huwa al mubaddal minhu nafsu. Berarti hu-nya itu balik ke badal apa? Nafsuhu balik ke badal. Mubaddal minhu. Contohnya badal ini ya badal ya mubaddal minhu itu gitu loh. Jadi dirinya sama. Jadi yang disebut tadi mutopik. Menyebutkan yang lainnya tentunya, tapi menyebutkan dirinya sendiri iya, dengan kata-kata. Iya. Contohnya misalkan di Quran. Oh enggak usah ditulis lah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rupane dalane wong kang den wenehi nikmat sapa jenengan ya Allah gitu. Alaih mengatasi wong-wong. Jadi ihdinas siratal mustaqim, sirata yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu badal dari siratal mustaqim gitu loh. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ya siratal mustaqim. Siratal mustaqim ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ngono lho. Iya, gitu. Contohnya Quran seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan kullun wa ba'dun badal ba'din ba'd. Ya. Badal ba'd min ba'd artinya adalah makana al-badalu huwa juz'un minal mubaddal minhu. Makana al-badalu huwa juz'un minal mubaddal minhu. Ba'ad min kul itu adalah badalnya itu sebagian dari diri mubaddal minhu. Ya. Contohnya kalau di Quran ya ayyuhal muzammil terusannya apa? Qumil laila illa artinya bangunlah. Ya ayyuhal muzammil bangunlah wahai orang muslimin. Qumil laila bangunlah di malam hari illa kecuali qalilan sedikit. Terus apa lanjutannya?
Lanjutnya qalila. Nisfahu. Nisfa apa? Hu balik kemana? Kolil. Lail. Nisfahu. Awin kis minan nisfi. Separuh nih. Contohnya ya. Tak tulis ini. Kumil laila illa qalilan. Terus ayat selanjutnya nisfahu. Ini badalnya lail. Kum ngadeka sapa sira alaila ing dalem waktu wengi illa kejaba qalilan. Qalil ya. Kejaba qalilan kang kedik. Nisfahu rupane setengah wengi. Maka kita lihat di sini. Badal ba'at minkul adalah badalnya itu merupakan sebagian dari mubadal minggu. Bukan seluruh bagiannya, tapi sebagian. Contohnya seperti ini. Nisfahu, itu kan nisfun kan separuh, setengah. Nisfahu, itu adalah sebagian dari lail. Sebagian dari malam. Malamnya taruhlah dia 24 jam. Malam 24 jam. Malamnya taruhlah berapa? Ya 12 jam. Maka kalau nisfahu dia 6 jam-jamnya. Jadi juz'un ini. Setengah apa bukan setengah, sebagian. Ya. Ya. Apakah harus dengan menyebutkan hitungan, maunya separuh, seperempat? Enggak harus seperti itu. Selama dia sebagian dari mubadal minhu, dia bisa disebut wa'at minkul minhan dalam ayat tentang haji itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi wajib atas manusia. 'Alan nas. Apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, berhaji. Jadi wajib bagi manusia untuk Allah berhaji. Kemudian Allah melanjutkan, manis tato'a, barang siapa yang mampu. Maka apakah ketika Allah menggunakan kata annas tadi, seluruh manusia itu berlaku haji? Tidak. Manis tato'a. Manis tato'a itu jadi badalnya annas. Karena manis tato'a itu sebagian dari annas. Kan nggak semua annas. Kan manis tato'a saja. Nah, itu. Nggak harus. Pokoknya dia difahami, dia sebagian dari badalnya itu. Dan itu sudah mafhum dari manis tato'a itu nggak harus pakai domir. Itu sudah difahami. Manis tato'a, barang siapa yang mampu. Kalau man, ya baliknya ke manusia. Karena man itu hukum asalnya adalah kembali untuk manusia yang berakal. Ya, dia kan isim mausul untuk yang berakal. Kalau ma kan untuk ghairu akil. Kalau orang gila nggak terus. Orang gila. Ya sudah rufi'an hul qalam gitu. Rufi'an hul qalam. Baik. Yang ketiga adalah badal istimal. Ini agak ruwet ini. Istimal ini. Kadang mirip-mirip ambek. Sampai sekarang berapa ya? Masih bingung. Makana al-badalu yashtamilu. Apa sih istimal? Yashtamil itu mencakup, melingkupi, mencakup. Yashtamilu ala al-mubaddal minhu. Lanjutannya. Wal mula basatu bainahuma bi ghairi al-juz'iyah. Badal istimal itu adalah badal. Maka al badalu
Yang mana badal tersebut yastamilu mencakup alal mubaddal minhu. Mencakup mubaddal minhu. Ya. Dalam artian afan. Kebalik. Kebalik. Terus kau tulis tadi. Maka ini kol jadid ini ya. Ya, hukum asalnya yang paling sahih ya kol jadid. Al-mubaddal min yastamilu alal badali. Mubaddal minhu itu mencakup badal. Jadi kalau disebut mubaddal minhu otomatis badalnya keikut. Tapi kalau disebut badal belum tentu mubaddal minhu keikut semua. Gitu ya. Tahu lagi. Maka nal mubaddalu minhu yastamilu alal badali. Badal istimal adalah apa-apa yang mana mubaddal minhunya mencakup atas badal. Mubaddal minhu mencakup atas badal, bukan sebaliknya. Makanya kalau disebut mubaddal minhu otomatis badalnya ikut serta. Kalau disebut badalnya saja tidak mesti mubaddal minhu ikut semua. Contohnya, jaa wasala ilayya Zaidun ilmuhu. Wasala telah sampai ilayya padaku Zaidun, Zaid ilmuhu ilmunya. Mubaddalnya siapa? Zaid. Mubaddal minhu Zaid. Badalnya ilmunya Zaid. Kalau saya sebut Zaid, ilmunya katut apa enggak? Terus katut. Tapi kalau saya sebut ilmunya, apakah seluruh Zaid ikut? Enggak. Iya. Tapi disebut sini wal mulabasatu bainahuma bi ghairil juz'iyah. Dan hubungan antara mubaddal minhu dan badal itu bukan hubungan pembagian separuhnya atau apanya bukan atau sebagainya bukan. Ya ilmu ya seluruh ilmunya yang ada gitu. Bukan dibagi gitu loh, bukan dibagi. Ya. Jadi gampangnya gini, saya jelaskan lagi. Atau mungkin pakai contoh di Quran ada enggak ya? Baik. Di Quran Allah Subhanahu berfirman, Yas'alunaka 'anis syahril harami. Apa Mas Andri? Mas iki? Mas Amir? Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalun fihi kabir. Qitalin fihi. Allah berfirman, Yas'alunaka mereka bertanya padamu wahai Muhammad anis syahril harami tentang bulan haram. Qitalin. Apa kok merong-merong qitalin? Apa? Peperangan fihi. Peperangan di dalamnya. Qitalin fihi. Dalam i'rab Quran, qitalin ini badalnya syahril haram. Kenapa kok syahril haram? Karena ketika disebut ya, syahril haram, ya, ini karena mubadalnya, ya, itu mencakup pertanyaan tentang qital. Tapi kalau kita ngomong qital, peperangan saja, itu tidak mesti di syahril haram. Pertanyaan ini kan gini, saya tanya gini ke Ubed. Saya bertanya kepada Ubed tentang bulan haram, peperangan di dalamnya. Peperangan di dalamnya. Maka ketika saya nyebut bulan haram, ya, bulan haram, tadi kembali ke kaidah awal, wal hukmu litsani. Maksud dari ucapan saya itu yang qital ini. Ya kan? Maka ketika saya ngomong Anisyadun, ketika saya bertanya tentang bulan haram, maksud saya ya qital ini. Tapi kalau saya bertanya tentang cuma qital ini saja, peperangan ini saja, syahril haram nggak masuk.
Kenapa? Karena bisa terjadi di luar bulan haram juga gitu. Atau mungkin terlalu bulat ya kalau Quran ya. Ya, gampang gini lah. Wasola ilayya Zaidun ilmuhu. Gampangnya ya iki sing gampang wis. Zaidun mubadal minhu iki badal. Wasola telah sampai ilayya kepadaku Zaidun Zaid. Ilmuhu rupane ilmune Zaid. Kaidah di sini. Maka nal mubaddal minhu yastamilu al badal. Badal istimal itu adalah yang mana? Mubaddal minhu itu mencakup badal. Jadi kalau saya sebut Zaid, ilmunya pasti katut. Gitu. Ilmunya pasti sampai katut gitu. Tapi di sini ada ininya. Wal mulabasatu. Iki kata. Wal mulabasatu dan hubungan antara keduanya ini bighairil juz'iyah, bukan sebagian, bukan sebagiannya. Ya, bukan sebagiannya. Kalau saya waktu menjelaskan di Ajrumiyah itu lebih ke arah mana? Sifatnya. Biasanya lebih ke arah sifatnya. Karena sifat itu tidak terbagi. Itu. Lebih ke arah sifatnya. Jadi datang kepadaku Zaid ilmunya, kemuliaannya. Uangnya bisa juga, uangnya. Ya, uangnya. Ya. Jadi lebih ke arah sifat, lebih ke arah sifat. Bukan fisiknya. Lebih ke arah sifat, bukan fisiknya. Gampangnya seperti itu. Kalau masalah ini ya risalatuhu itu maksudnya mana? Badal istimal. Risalatuhu. Bukan, karena dia bukan sebagian dari Z. Walad itu keliru. Walad keliru, iya. Itu badal istimal. Kenapa? Karena Zaid tadi itu mencakup suratnya. Surat itu tadi kan dari Z. Ketika saya nyebut Z, suratnya juga ikut ke dia gitu. Karena dia sifatnya berhubungan dengan dirinya. Tapi kalau saya sebut surat saja, bisa surat dari orang lain. Gitu. Ya. Tapi hubungan di antara keduanya bukan sebagian dari si mubaddal minhu. Tapi keseluruhan ya tadi. Iya, risalah kan keseluruhannya. Surat ya itu tadi enggak separuhnya surat atau surat yang apa enggak. Surat itu dari dirinya kan. Jadi gini loh. Mubaddal punya keseluruhan. Iya. Badalnya punya keseluruhan. Ya. Dan tidak ada yang terbagi. Semuanya jadi satu dan disebutkan masing-masing. Iya. Itu. Kalau badal ba'd min kul, satunya punya keseluruhan. Satunya hanya sebagian, gitu loh. Kalau ilmu kan ya seluruhnya, ya ilmu gitu loh. Maksudnya enggak separuhnya ilmu atau ilmu matematika saja, bukan. Yes ilmu ya ilmu, sembarang ilmu nih. Ilmu ya ilmu Z, baik itu ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Wis pokoknya ilmu nih. Jadi bukan maksudnya ilmu ini ilmu syar'i saja, enggak. Kalau ilmu syar'i saja ya itu berarti sebagian. Ya. Masalah ilayya kafirun ra'suhu. Ya firun rasul itu badal ba'd min kul. Sebagian daripadanya. Sebagiannya. Jadi gini ya. Jadi saya ulangi, badal istimal itu kalau mubaddal itu disebutkan secara keseluruhan dan mubaddal minhunya juga disebutkan secara keseluruhan. Itu badal istimal. Tapi keduanya masih ada hubungan. Tapi kalau badal ba'd min kul, itu mubaddalnya disebut keseluruhan, badalnya disebut sebagian. Bukan keseluruhan. Bingung? Insya Allah ya. Insya Allah bingung. Untuk sekarang. Fungsinya badal sendiri gitu itu untuk memperjelas atau gimana? Ya untuk ini aja. Untuk apa namanya? Untuk gaya bahasa, untuk kayak ngomong gitulah, nganteng-nganting.
Saya kira ada fungsi khusus. Enggak ada fungsi khusus. Jadi fungsinya enggak ada yang khusus. Baik. Yang keempat, batal ghalat. Nah, ini orang endeng. Gampang ini. Batal ghalat sama idrob ini hampir sama. Hampir sama. Semuanya membenarkan kata sebelumnya. Jadi badal datang untuk membenarkan mubadal minhu. Ya. Dua-duanya sama. Jadi badal ghalat dan idrob itu ya itu membenarkan, ya badalnya itu membenarkan mubadal minhu. Ya. Jadi kalau kita katakan, ya dua-duanya sama. Saya artikan satjajar ya. Makana al-badalu muzilal ghalat. Badal ghalat dan idrob itu sama, artinya adalah maka al-badalu muzilal ghalati. Bahwasanya dia apa-apa yang mana badal tersebut muzila, menghilangkan ghalat. Ghalat itu kesalahan dalam ucapan. Bedanya kalau ghalat ini biwairi qasdin, nggak sengaja. Kalau idrob ini dengan sengaja. Ya ada saja. Yang sengaja, Pak. Kayak matahari gitu. Contohnya kita baca di sini aja. Contohnya sama, jadi satu sebenarnya. Contoh misalkan Darabtu fir'aunal kalba. Misalkan. Darabtu fir'auna al-kalba. Misalkan. Ada orang yang ngomong itu karena ya sabuk lisan. Saya maksudnya itu ya kalbu tadi. Darabtul fir'auni kalba gitu. Jadi dia bigori kos itu ghalat. Tapi kalau sengaja itu sengaja biasanya untuk penghinaan bisa. Darabtu fir'auna al-kalba. Saya sudah mukul anjingnya. Saya sudah mukul anjing. Gitu. Ya saya sudah mukul anjing ya. Saya sudah mukul anjing. Kemudian saya ngomong, darabtu fir'auna kalba. Saya sengaja, iya sengaja. Maaf sengaja. Kalau yang ghalat tadi tidak sengaja. Darabtu fir'auna kalba. Soalnya kalbe kok rada kayak Fir'aun misalnya. Aku yang keliru. Nah, ini batal ghalat sama idrob, jadi sama. Bi ghairi qasdin dan bi qasdin. Baik. Maka beliau mengatakan fabil khamsin dhabat, dan 5 ini ya yang sudah pasti pembagiannya. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Kaja'ani Zaidun akhuka. Ini contoh untuk badal kul min kul. Ja'ani Zaidun. Ja'ani ustaqa ingsun. Sapa Zaidun Zaid akhuka rupane dulure sira. Jadi akhuka merupakan badal dari Zaid. Ya. Dan Zaidnya fa'il marfu, akhu juga marfu juga. Karena i'rabnya ikut mubadal minhu. Kemudian contoh badal ba'at wa akal. Maksudnya wa akala gitu ya. Wa akal indi raghifan nisfahu. Wa akala dan makan. Siapa yang makan? Zaid akhuka tadi. Wa akala dan Zaid makan indi di sisiku raghifan sepotong roti nisfahu separuhnya saja. Raghifan. Iya, sepotong roti. Nisfahu separuhnya saja. Itu badal ba'at bin kul. Ya. Karena nisfahu itu sebagian dari raghif tadi.
Ragif sudah keseluruhan, nisfahu hanya sebagiannya. Kemudian batal istimal contohnya waqad wasal waqad wasola gitu ya. Waqad wasola ya. Waqad dan sungguh wasol wasola sampai ilayya kepadaku Zaidun Zaid ilmuhu rupanya ilmunya Zaid. Ilmu alladzi yang darosa dia sudah belajar. Alladzi daros darosa. Nah, contoh ketiga, ucapan beliau waqad wasala ilayya Zaidun ilmuhu alladzi darosa. Itu. Jadi, mana badalnya? Badalnya ilmuhu. Mubadal minhunya Zaidun. Jadi, ilmu itu adalah sifat dari Zaid. Milik Zaid. Ilmu itu milik Zaid. Baik. Kemudian badal ghalat dan idrob, beliau memberikan contoh. Waqad raqibtul yauma bakron al-faros. Al-farosa. Ini contoh badal ghalatnya. Waqad dan sungguh raqibtu saya menunggangi al-yauma hari ini bakron bakar. Maf'ul bihnya. Saya menunggangi bakar al-farosa rupanya kuda. Bakron nama orang. Orangnya kayak kuda. Oh, menang enggak? Oh, dikira itu nunggangi bakron tapi salah gitu. Iya, saya nggak salah ngomong. Nah, makanya ya bisa aja. Orangnya kayak kuda. Makanya kemudian di bawahnya diberikan penjelas. Untuk contoh yang terakhir ini, waqad raqibtul yauma bakron al-farosa. Contoh yang terakhir ini, beliau mengatakan, bait selanjutnya. In kulta, jika kamu mengatakan bakron, duna qasdin, tanpa sengaja. Maksudnya, sabakul lisan, apa sabakul lisan ya? Iya, agak kepleset lisannya, kecekluk ya. Ya. Keceplosan. In kulta, jika kamu ngomong bakron, duna qasdin, tanpa ada maksud atau tanpa sengaja keceplosan fagholat maka dia badal gholat bi ghairi qasdin. Atau kultahu kamu mengatakan bakron tadi. Balik ke bakron. Kultahu atau kamu mengatakan bakron. Balik ke bakron ya. Atau kamu mengatakan bakron qasdan secara sengaja. Fa idrobun maka itu adalah badal idrob. Fakot. Itu saja. Wes, cukup. Yang terakhir, Andri Soleh Seranjait. Saya cepat sedikit. Wal fi'lu min fi'lin. Dan fi'il dari fi'il. Nah, ini jenis badal yang tadi kan badal kan. Idza ismun au fi'lun. Ya, ini baru isim. Sekarang fi'il. Fi'il kita bahas secara singkat. Wal fi'lu dan fi'il min fi'lin. Maka dari fi'il. Ya. Maka kalau mubadal minhunya fi'il, badalnya juga harus fi'il. Wal fi'lu min fi'lin. Ya. Kalau mubadal minhunya fi'il, maka badalnya juga harus fi'il gitu maksudnya. Dan fi'il dari fi'il gitu maksudnya. Contohnya langsung beliau sebutkan contoh. Kaman sebagaimana. Ya, seperti ucapanmu man yu'minu yusab. Ini ya. Man yu'minu yusab, apa makna yusab? Man yu'min yusab. Man yu'min yusab yudkhal. Yudkhal jinanan. Ini. Man ini isim syarat ya. Isim syarat ya. Nah. Ya ini yusab. Man utawi sapane wong ya, iku yukmin iman sapa man yusab mongko diwales sapa man yudkhal rupane dilebokno jinanan ing dalam swarga. Nah, jinan jamak dari jannah. Jannatun jinan. Jannatun jamak muannats salim, jinanun jamak taksir.
Hisab ini ya, dimasukkan. Dibalas, Dibalas. diganjar, dibalas. Kaman ya, seperti ucapan muman siapa? Yu'min beriman, yusab dia akan dibalas. Yudkhol dimasukkan jinanan. Lam yanal yang lam yanal enggak masuk ini ya. Ya enggak masuk contohnya apa? Tambahan saja ya. Lam yanal saya artikan, lam yanal dia tidak akan mendapatkan fiha di dalam jinan ta'abun, ta'ab kelelahan. Maka yang jadi contoh di sini adalah kata yusab dan yudkhol. Man yu'min yusab yudkhol jinanan. Yu'min ini jazm. Ya. Karena syarat ya, ada waktu syarat. Yusab ini juga jazm karena ada waktu syarat ya. Kan yujzimu fi'la ini kan ya. Kemudian yusab ada kata yudkhol di sini jadi apa? Ini adalah badal dari fi'il yusab. Kaidahnya biasanya kalau badal fi'il itu dia menjelaskan fi'il yang belum terlalu jelas. Iya, balas bentuk apa, balas apanya gitu. Man yu'min yusab, dia dibalas. Apa balasnya? Udkhul jinana. Dia dimasukkan surga. Yu'min fi'il, beriman. Atau misalkan di Quran terakhir ya. Di Quran wa man yaf'al dzalika bukan yalqa athama. Surat Al-Furqan ini kan enggak salah. Al-Furqan ya. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab. Man yaf'al dzalika yalqa. Ya. Man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa dia Allah akan melempar athama dalam kedosaan gitu ya. Athama. Ya. Yudha'af lahul 'adzab. Bagaimana bentuk lemparan tadi, melempar dengan dosa-dosa tadi? Dengan dilipat gandakan lahu baginya adab, siksaan. Jadi yudha'af lahul adab ini badal dari yalqa. Yudha'af ini badal dari yalqa. Baik, sampai sini. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tadad dengan doa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.